Hijrah juga sempat menjadi trending di beberapa saat yang lalu terkait pemuda-pemuda yang memang memutuskan diri untuk lebih baik lagi. Mereka mendeklarasikan hijrah. Nah, sebenarnya kata hijrah sendiri ini apa maknanya, Ustaz? Banyak di antara kita yang masih kurang bisa memaknai tentang makna hijrah itu. Teman-teman kaum muslimin nih, ya di luar itu terbatas pada situ saja. Hijrah secara fisik, Hanya berpindah saja, Ustaz, ya? atau hijrah secara penampilan, masuk ke dalamnya hijrah secara penampilan aja. Bicara masalah dua ini, Ustaz, sebenarnya hijrah itu keutamaannya apa, Ustaz? Ketika seorang hijrah, maka ada fase berikutnya, yaitu seorang istiqomah, ya, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak muda itu ada Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. foya, tua kaya Bincang ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji. Bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar sekalian dan para pemirsa sekalian yang saat ini menyaksikan podcast Surabaya Mengaji, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Yang mana di podcast Surabaya Mengaji ini kita akan membicarakan berkaitan dengan tema-tema yang menarik seputar permasalahan agama Islam, dan tentunya dibahas dengan asik dan santai bersama narasumber yang tiap episodenya bergantian di tiap episodenya. Dan di episode kali ini, Masya Allah, kita sedikit merasakan suasana outdoor, jadi tidak di studio. Dan tamu kita kali ini spesial, Masya Allah, yaitu Al-Ustadz Gema Ilhami. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Sehat ya? Allah, Antum sehat. gimana kabar Mas? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Baru balik ke Surabaya, Ustadz, ya? Iya baru berapa lamanya? Iya. Baru beberapa hari? Iya, 3-4 hari kayaknya. Di Lombok ya, Ustadz, sebelumnya? Di Lombok, Mataram. Masya Allah. Kapan main-main ke sana? Masya Allah, ya insya Allah cepatnya, Ustadz. Siap, insyaallah. Di podcast ini kita membicarakan berkaitan dengan hijrah, Ustadz. Oh, Nah, hijrah. bicara masalah hijrah ini di anak muda ini cenderung Masya Allah banyak diperbincangkan. Dan juga bicara masalah hijrah ini tidak lepas juga tentang taubat, Ustadz. Nah, hijrah juga sempat menjadi trending di beberapa saat yang lalu terkait pemuda-pemuda yang memang memutuskan diri untuk lebih baik lagi. Mereka mendeklarasikan hijrah. Nah, sebenarnya kata hijrah sendiri ini apa maknanya, Ustadz? Atau hakikatnya bagaimana, Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebenarnya hijrah ini apa ya? Ini fenomena yang booming sudah sejak lama ya. Namun banyak di antara kita yang masih kurang bisa memaknai tentang makna hijrah itu. Sekarang kita kembali ke akar kata dulu ya. Hijrah ya, kalau kita lihat dari sisi bahasa nih, kita buka kamus-kamus bahasa Arab. Ya, entah itu mungkin lisanul Arab misalkan, atau mungkin Qomusul Muhit atau yang lainnya lah yang sejenis dengan itu. Hijrah itu berasal dari kata hajaro ya, dan itu memiliki banyak makna. Ya, ada yang mengartikan hijrah itu adalah intikal, berpindah. Ya, kemudian ada yang mengatakan hijrah itu yaitu at-tarku, meninggalkan. Kemudian ada yang mengatakan hijrah itu adalah al-khuruj, yaitu keluar. Ya. Jadi ini maknanya hampir sama, karena ada di situ satu perbuatan kita itu meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain. Ya kan, intikal, berpindah. Kemudian keluar, ya namanya keluar itu kan dari dalam keluar kan, seperti itu. Ya, kemudian meninggalkan, ya meninggalkan itu umum. Ya, namun secara umum kita meninggalkan, misalkan suatu tempat kita tinggalkan untuk menuju tempat yang lain. Nah, ini Itu namanya hijrah ya, itu hijrah secara bahasa. Adapun secara istilah, nah kalau secara istilah itu banyak ya dari pengertian para ulama. Cuma ada satu pengertian hijrah yang sangat bagus. Gimana itu, Ustaz? Ya, apa yang disebutkan oleh para ulama itu yaitu hijrah dibagi menjadi dua. Nah, hijrah dibagi dua. Hijrah yang pertama itu ada yang disebut dengan hijrah secara maknawi atau hijrah secara makan. Ya, ini kaitannya dengan hijrah secara fisik. Ya, seperti seorang meninggalkan negara kafir menuju negara Islam. Dia meninggalkan tempat komunitas yang tidak bagus menuju komunitas yang bagus. Itu hijrah secara maknawi atau secara tempat. Nah, terkadang kita teman-teman kaum muslimin nih ya di luar itu terbatas pada situ saja. Hijrah secara fisik, Hanya berpindah saja, Ustaz, ya? atau hijrah secara penampilan, masuk ke dalamnya hijrah secara penampilan aja. Tapi lupa ada hijrah yang paling penting,
Yaitu hijrah yang jenisnya kedua. Hijrah secara hijrah secara tadi itu hijrah secara hisi ya. Yaitu hijrah secara maknawi. Apa hijrah secara maknawi? Hijrah secara hal keadaan. Ya, yang itu masuk ke dalamnya seorang dari sisi hatinya hijrah, dari sisi pikirannya hijrah, dari sisi keyakinan akidahnya hijrah. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang hijrah itu, Nabi mengatakan wal muhajir man hajaro ya ammanaha Allahu anhu. Seorang yang berhijrah itu adalah seseorang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya hijrah. Nah, kadang-kadang kita tuh terbatas pada hijrah secara tempat, ya, penampilan, komunitas, tapi lupa hijrah yang kedua. Padahal itu yang paling inti sebenarnya. Itu yang paling penting, yaitu seorang meninggalkan keyakinan yang sifatnya keyakinan yang menyimpang menuju keyakinan yang sahihah, meninggalkan akidah yang batil menuju akidah yang lurus, meninggalkan manhaj yang bengkok menuju manhaj yang sahih, ya kan? Ya, meninggalkan syirik menuju tauhid, meninggalkan bid'ah menuju sunnah, meninggalkan riya menuju ikhlas. Ini yang hampir sebagian besar, saya tidak katakan semua, tapi hampir sebagian besar kaum muslimin tidak sampai pada poin itu. Ya. Jadi memang hijrah ada dua ya Ustaz ya. Yang pertama hijrah penampilan atau secara cover lah istilahnya Ustaz ya. Yang kedua ini yang paling penting hijrah akidah secara hati ya Ustaz ya. Nah, bicara masalah dua ini Ustaz, sebenarnya hijrah itu keutamanya apa Ustaz? Mungkin ada yang aku tak hijrah wes atau aku ingin hijrah tapi belum tahu keutamanya. Nah, keutamanya ini bagaimana Ustaz? Kalau kita sebutkan tentang keutamaan hijrah atau kita baca kitab para ulama, maka keutamaan hijrah itu banyak Mas Reza ya. Ya, saya akan sebutkan 3 aja lah, ya biar nggak usah banyak-banyak. Ini kadang-kadang 3 aja jarang diantara kita yang paham. Ya, salah satunya yang pertama, ternyata hijrah itu kata para ulama seperti apa yang dikutip dari pernyataan Dr. Fadol Ilahi, hijrah itu ternyata kunci rezeki. Masya Allah. Ya, mana dalilnya? Yaitu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100 ketika Allah mengatakan wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan muragaman. Muragaman itu kalau secara bahasa artinya dia akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Ya, wasa'a, keluasan. Nah, para ulama itu menyoroti dari sisi dua kata ini, muragaman sama wasa'a. Apa maksudnya kedua kata ini? Antum kalau hijrah meninggalkan satu komunitas, nggak usah khawatir. Allah sudah jamin muragomannya, tempat yang baik. Dan kelapangan rezeki tadi ya. Muragoman dulu. Ya, Allah sudah janjikan tempat yang baik, komunitas yang baik. Artinya akan ada penggantinya lah. Tidak usah khawatir nanti kalau saya hijrah ninggalin nanti teman saya siapa. Nggak usah pikir itu. Allah Ta'ala yang ngatur sudah. Nah, yang kedua ini yang paling penting, wasa'ah, keluasan. Nah, luasan dari sisi apa? Para ulama menyebutkan wasa'ah di sini yang pertama keluasan rezeki. Ya, ada orang meninggalkan riba, ya, dia hijrah dari riba menuju pekerjaan yang halal. Tidak usah khawatir, mungkin dulu waktu dia bekerja di ribawi gajinya Masya Allah. Ya, kalau mungkin bahasanya itu bintang 5 gitu kan. Siap. Ya, enggak usah khawatir. Mungkin dia akan tertati-tati dari awal, tapi di balik semua itu Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Yang penting dia mau usaha. Ya, cuma terkadang kita itu lupa bahwasanya orang yang hijrah itu akan langsung diberikan sesuatu apa yang diinginkan. Ya enggak gitu. Ya tetap butuh usaha, tetap butuh yang namanya bekerja, tetap namanya kita butuh bertawakal kepada Allah. Bukan hanya saya mau hijrah nanti saya berpangku tangan, kan nanti tanggung sama Allah Ta'ala riziknya. Ini enggak gitu juga. Ya, jadi hijrah itu sebenarnya menjadikan kita membuka pintu-pintu rezeki yang banyak, terutama yang berkah. Nah, yang kedua, kata para ulama, di antara keutamaan hijrah itu mengajarkan kita sabar. Sabar. Iya. Loh, mana contohnya Ustaz? Kalau hijrah mengajarkan sabar, lah antum meninggalkan masyarakat atau kebiasaan adat istiadat, butuh sabar untuk menghadapi mereka. Ya, dan kita tahu sabar itu merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan kata para ulama, berdasarkan hadis yang sahih, sabar itu setengah dari iman. Masya Allah. Iya, antum punya kesabaran dalam diri, berarti antum sudah punya setengah keimanan. Setengah keimanannya lagi yang mana? Antum bersyukur sama Allah Ta'ala. Jadi hijrah itu mengajarkan kita sifat yang sangat mulia. Bahkan itu merupakan sifatnya para nabi dan rasul. Di mana kata Allah Ta'ala mengatakan isbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Bersabarlah seperti sabarnya para nabi dan rasul. Nah, yang ketiga, ya, hijrah itu mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bertawakal sama Allah, berserah diri. Ya.
Yaitu tadi antum hijrah, ninggalkan pekerjaan yang dahulu antum masih berada dalam zona nyaman, ya fasilitas banyak, ya rumah dinas, kendaraan dinas, Gaji, Masya ya Allah. yang penting tidak ada istri dinas ya. Ya. Ya gaji Masya Allah. Bisa dikatakan dari sisi duniawi antum dapat semua, tapi dari sisi akhirat ketenangan kan tidak ada. Nggak ada. Nah, antum keluar dari zona nyaman itu menuju zona yang yaitu merupakan zona yang diridhoi sama Allah Ta'ala. Nah, antum berusaha, di situ antum bertawakal sama Allah, ya. Tapi tetap dibarengi dengan terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini sudah cukup sebenarnya. Iya, 3 ini sebenarnya sudah cukup ya Sudah Ustaz ya. cukup sebenarnya. Keutamaannya, Masya Iya, Allah. kalau kita berbicara lebih banyak lagi sebenarnya banyak juga. banyak Cuma sekali. ini 3 ini sudah cukup sebenarnya. Hmm. Ya untuk menjadikan kita terus termotivasi untuk berhijrah. Berhijrah. Iya. Namun bicara masalah hijrah kembali Ustaz. Ini kadang kan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz bahasanya hijrah butuh kesabaran Ustaz. Nah, sabar ini nanti membuahkan istiqomah Ustaz. Nah, kadang kan ada yang beberapa orang kita sudah mendeklarasikan hijrah, cuman mereka di tengah jalan ini kok gini rasanya dan lain sebagainya dan sulit untuk istiqomah Iya. Ustaz. Nah, mungkin barangkali ada tips untuk istiqomah setelah hijrah ini gimana Ustaz? Ya, ketika seorang hijrah, maka ada fase berikutnya, yaitu seorang istiqomah. Istiqomah. Ya, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah Taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Kemudian wahai orang-orang yang beriman, ya, katakanlah engkau bertauhid kepada Allah, tidak ada sembahan yang berhak diibadai dengan benar melainkan Allah. Kemudian wastaqomu, dan istiqomahlah. Istiqomah. Nah, yang terberat itu sebenarnya bukan hijrahnya sebenarnya jemaah. Ya. Yang terberat itu bukan hijrahnya, tapi seorang istiqomah terus berada di atas hijrahnya itu yang berat. Ya. Terus berada di atas hijrahnya itu yang berat. Oleh karenanya para ulama itu telah mengabarkan kepada kita bagaimana sih tips kita bisa beristiqomah di atas hijrah kita supaya hijrah kita ini bisa terus langgeng, lurus. Tapi saya tidak katakan itu akan semulus seperti air yang mengalir di sungai ataupun pokoknya seperti air yang mengalir, enggak. Pasti akan ada kerikil-kerikil kecil, pasti akan ada yang namanya rintangan-rintangan, ya. Namun itulah yang menjadi bunga-bunga dari seorang itu ketika dia berusaha untuk Berhijrah. istiqomah. Nah, di antara tips yang bisa kita lakukan, yang pertama supaya hijrah kita ini terus ya langgeng, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita isi diri kita ini dengan keikhlasan kepada Allah. Ikhlas. Ya. Ikhlas sama Allah Ta'ala. Karena hijrah ini ibadah, butuh keikhlasan. Ya, jadi tidak boleh tidak ikhlas. Apa yang menyebabkan orang itu malas ibadah, kemudian futur dalam beribadah, salah satunya karena dia tidak ikhlas. Nggak ikhlas ya Ustaz ya. Makanya harus tanamkan keikhlasan dalam diri. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita disuruh ikhlas sudah. Ya enggak usah pikirlah kata orang, yang penting karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ini yang penting juga. Ya, setelah hijrah bukan berarti bersantai-santai. Isilah hijrah itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Apa hal yang bermanfaat itu? Menuntut ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama itu penting. Apalagi kita orang awam yang tidak ngerti tentang agama, ya mungkin kita lahir ya Islam KTP atau Islam dari lahirnya, tapi Islam KTP. Dan disitulah pentingnya belajar ilmu agama. Adapun ilmu agama yang dulu terpelajari di sekolah apa sedikit. Ustaz Ya, apalagi 1 minggu cuma 2 jam pertemuan kok. Ya, apa yang kita dapatkan? Sementara ilmu agama ini sangat kompleks, sangat luas ya, dan itu butuh kesinambungan. Ya, butuh terus belajar. Dan belajar ilmu agama ini memang kewajiban kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, setelah belajar amalkan. Ya, diamalkan. Jangan sampai kita tidak mengamalkan ilmu. Ya, harus diamalkan. Ya, karena buah dari amal itu, buah dari ilmu itu adalah dengan kita beramal. Makanya kata para ulama, ya, al ilmu bila amalin kasyajara bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Ya, masa mau jadi hiasan aja di rumah. Ya, pohon mangga di rumah besar, ternyata hanya kita sapu setiap hari, daunnya tok, tidak memberikan buah sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Ya, maka harus diamalkan. Kemudian yang keempat, ini penting juga, yaitu mencari teman dan komunitas yang baik. Nah, ini penting. Ya, supaya kita bisa terus menjadi orang baik. Kita butuh orang yang menasihati kita. Karena kan kita sendiri kalau berjalan sendiri itu kita tidak tahu apakah kita ini sudah benar atau tidak. Butuh ada namanya yang mengoreksi kita, yang nasihati kita. Kalau kita salah kita dinasihati, kalau kita benar kita dimotivasi.
Jadi cari teman yang baik. Makanya kata para ulama kita dalam sebuah ungkapan mereka, ya mereka mengatakan at-tuyuru ala askaliha taqo. Burung itu akan hinggap sesama jenisnya, ya, hinggap sesama jenisnya. Maka Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu sesuai dengan agama temannya. Kalau pingin baik, ya sama orang soleh. Ya, tapi kalau tidak pingin baik, ya sudah sama orang toleh. Jadi buat apa hijrah kalau tidak pingin baik kan? Ya, kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya, di antara tips kita supaya bisa istiqomah, terus berdoa sama Allah Ta'ala. Ini penting. Penting sekali. Doa itu senjatanya orang beriman. Ya, kadang kita melupakan doa. Jangan hanya terpaku dengan usaha kita. Jangan hanya kita mengandalkan kemampuan kita. Karena segala sesuatu itu merupakan pertolongan Allah Ta'ala. Antum bisa istiqomah, itu semuanya pertolongan Allah. Sekuat apapun seorang, kalau tidak ada pertolongan Allah, dia tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Makanya Allah Ta'ala, Nabi SAW sebutkan dalam khutbatul hajah itu, yang sering kita dengarkan, wa may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau orang sudah diberikan hidayah sama Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Tapi kalau orang sudah disesatkan sama Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah sama dia. Ada beberapa teman yang hijrah itu mungkin niatnya lain, Ustaz. Ingin menggait akhwat yang soleha, Masya Allah. Ya, jadi dia niat umum itu. niat Iya. Jadi mungkin ingin meraih akhwat atau ya gitu, niat hijrahnya itu ingin menggait seorang akhwat dan lain sebagainya, atau mungkin niat hijrahnya tidak lillah gitu. Ini gimana, Ustaz? Bukan lillah tapi laha, ya. Bukan karena Allah tapi karenanya. Jauh-jauh hari Nabi sudah mengabarkan kepada kita dalam hadis yang masyhur, yang sudah sangat kita kenal dan familiar, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya amal ibadah itu tergantung niat, dan setiap niat itu akan diberikan sesuai dengan apa yang seseorang akan diberikan sesuai dengan niatnya. Orang hijrah karena Allah, itulah orang-orang yang akan istiqomah. Tapi kalau orang hijrah karena ada wanita, karena ada akhwat yang ingin dinikahi, ingat Nabi mengatakan di situ, ya, Nabi mengatakan dia tidak akan mendapatkan apa, tidak mengatakan demikian, tapi Nabi mengatakan engkau akan mendapatkan apa yang sesuai dengan niatmu, tapi pahala hijrahnya Pahala hijrahnya nggak dapat, tidak dapat. Padahal dia tahu pahala hijrah itu kan luar biasa.